kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Hey, soraklah, haleluya, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Hey, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Sorak-sorak bagi Tuhan kita, amin, haleluya, haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan sharing pada malam ini. Haleluya. Apapun yang berlaku, apapun yang terjadi, dimanapun kita berada, kita percaya dan kita tetap mau katakan bahwa kita tetap mencintai Yesus. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Yes, Lord. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Yesus. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus selamanya. Amen. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari kita panggil dia Bapa, ya Bapa. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita sembah dia. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Kami mau sembah Tuhan. Haleluya. Dengan apa kan ku balas, yes Lord, selain kebaktikanmu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu, menyembahmu Yesus.
bersyukur padamu, ku bersyukur padamu. Dengan apakah kami balas, dengan apa kan ku balas? Yes Lord, segala kebaikanmu. Segenap hati kami, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, 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 selamanya kami sembahkan. Selamanya, haleluya Tuhan, kami sembah, kami sembah. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang terindah untuk kami sama-sama dapat memuji dan menyembah Engkau pada malam ini Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Semuanya hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami serahkan masa dan tempat ini hanya bagi nama Yesus Kristus. Amen. Halo. Shalom semuanya. Kembali lagi terima kasih karena telah menghadiri ibadah worship and the word malam ini. Nah, hari ini kita ada tamu yang sangat spesial, sangat istimewa buat kita, Pak Kris Manusama. Saya masih ingat tahun 96 saya sempat praktik di Ambon waktu masih di Pro Studio. Sejujurnya saya belajar banyak hal dari beliau dan sampai hari ini itu masih punya impact dalam kehidupan saya. Terima kasih Pak Kris, terima kasih karena sudi terima undangan saya untuk teman-teman kita yang di Malaysia. Thank you very much Pak. Saya tahu sekarang di Ambon udah jam 9 malam, tapi Bapak masih mau. Terima kasih buat waktunya, buat pengorbanan Bapak. Thank you very much Pak. Amin. Ya, thank you. Jadi saya tidak mau terlalu banyak berbicara, dan saya akan serahkan waktu ini kepada Pak Kris. Pak Kris, all yours Pak. Oke, Matthew. Wow. Amen. Jadi saya jawab ini bukan karena alasan schedule, jadwal. No. Tapi saya jawab undangan ini karena relation, karena hubungan. Itu dia. Ya, bagi saya nggak mungkin lupa. Matthew pernah sama-sama saya 2 tahun di Matthew di Ambon kita ya. Ya, saya nggak mungkin lupa lah. Hubungan itu mahal buat saya. Ya. Terima kasih. Oke, mari kita masuk di sini. Nah, isu penyembahan, saudara, isu penyembahan saya lihat banyak ya dari pengalaman saya jalan, dari banyak saya keliling lah ya. Saya melihat bahwa orang hanya sampai di permukaan, hanya di kulit, jadi mereka senang dari penyembahan, musiknya dibagusin semua gitu. Nah, senang. Tapi hari ini Nah, kita belum pernah melihat bahwa ini penting. Ini bukan penyembahan, itu bukan kayak pelengkap supaya ibadah kita bagus gitu. Sayang, buktinya gini, kalau saudara pergi ke seminar, worship seminar, selalu yang datang cuma music team, worship leader, atau orang umum. Nggak pernah top leadersnya, Bapak Gembalanya datang di banyak itu. Di seminar-seminar ini, ya 1-2, tapi tidak semua. Gitu. Karena mereka anggap, ya bagus, tapi nggak terlalu penting gitu. Nah, saya mau saudara lihat bahwa, bayangin, ada satu aktivitas dalam kekekalan ya di sorga yang berlangsung dalam kekekalan. Coba kamu pikirin. Berapa lama kekekalan itu? Kamu bisa nggak ukur kekekalan?
Coba pikirin. Berapa lama kekekalan itu? Wow. Kalau kamu bisa punya umur 1 juta tahun, itu baru permulaan dari kekekalan. Dan penyembahan dan doa ada di situ, berlangsung di situ. Gak ada seminar, gak ada khotbah, gak ada. Bayangin, mungkinkah Tuhan mengizinkan satu aktivitas yang membosankan berlangsung dalam kekekalan? Coba lihat itu. Nah, cuman banyak kita nggak lihat itu. Hal yang kedua yang saya kepengen saudara tahu. Kita nyanyi, kita beli keyboard, kita punya sound system yang bagus, tapi ada yang hilang dalam semua ibadah gereja, gitu. Itu. Nah, saya mau bongkar ini fondasi. Sekarang kalau saya bilang the presence of God atau hadirat Allah, apa sih hadirat Allah? Nah, kita biasanya menjelaskan hadirat Allah itu pakai perasaan. Oh, karena kami merasa Tuhan hadir, kita rasa bulu kuduk kita merinding, kita gitu. Di kuburan juga merinding bulu kuduk, gak usah gitu. Nah, jadi itu terlalu kecil sekali gitu. Nah, sampai saya temukan apa sih dia bilang hadirat Allah. Dalam hadirat Allah itu ada 3 elemen dalam hadirat Allah. Yang pertama itu dibilang pemerintahan. Itu. Kalau kita bilang the presence atau hadirat Allah itu ada namanya pemerintahan. Gitu. Yang kedua namanya otoritas. Itu dalam hadirat Allah. Dan yang ketiga namanya kemuliaan. Nah, saya mau kamu jawab itu, saya mau kamu pikir baik-baik. Ada nggak di gerejamu? Waktu kita praise and worship, kita naik. Ada nggak 3 hal ini? Ada pemerintahannya di situ. Ada otoritasnya. Ada kemuliaan. Itu yang bilang manifestasi dari kemuliaan Tuhan. Mana? Kamu cuma lihat ribut, orang nyanyi, kamu enggak gitu. Itu dia. Nah, waktu Daud bangun tabernakel, dia ini yang terjadi. Waktu Daud bangun tabernakel. Jadi sebelum Daud jadi raja, Israel itu bangsa yang sering dikalahin sama bangsa-bangsa lain. Jadi saya jelasin dulu. Ini Israel kecil sekali. Kecil banget. Dikelilingi oleh begitu banyak bangsa-bangsa yang barbar, ya, penyembah-penyembah setan, berhala itu keliling, dan mereka barbar. Mereka jajah Israel, itu gitu. Nah, waktu Saul jadi raja, Israel masih bisa dikalahkan banyak hal. Nah, sementara Daud nggak pernah mimpi jadi raja. Daud orang yang bangun hidupnya, dia rindu Tuhan, dia haus akan Tuhan. Gini, kita semua, kita tahu siapa Daud karena ada Alkitab. Dulu nggak ada orang kenal Daud. Tidak ada yang kenal Daud. Karena siapa dia? Dicatat di Alkitab, dia anak gembala miskin di Bethlehem. Anak yang biasa tertolak di rumahnya. Kamu lihat itu. Bayangin. Terus anak yang tidak memenuhi syarat dalam banyak hal. Jadi Daud itu ya fatherless, Daud itu krisis semuanya. Kebanggaan setiap laki-laki Ibrani or Israel kalau dia bisa jadi tentara. Nah, Daud tidak memenuhi syarat. Coba lihat. Kamu bayangin kayak apa orang ini gagalnya banyak banget gitu. Nah, tapi dia orang yang merindukan Tuhan. Nah, ini kehidupan perjanjian lama ya, saya cerita ya. Perjanjian lama itu tidak ada Roh Kudus di dalam orang, tidak ada.
Jadi realitas perjanjian lama itu Roh Kudus di luar. Dia tidak di dalam kita. Gitu. Itu. Nah, orang-orang perjanjian lama, mereka tidak tahu apa itu born again, lahir baru. Mereka nggak tahu. Mereka tidak mengalaminya. Nah, tapi kamu lihat Daud itu rindunya sama Tuhan di hutan sendiri, petik kecapi. Dia mengalami itu tadi saya bilang. Otoritas, pemerintahan, manifestasinya, kemuliaan Allah tuh dia rasa benar-benar di hutan dia rasa sendiri. Nah, kamu bisa lihat dia bisa bunuh beruang, dia bisa bunuh singa, bisa gimana tuh Daud gitu ya, kamu lihat gitu. Ya. Nah, terus jadi Daud waktu dia jadi raja, waktu dia lihat bagaimana bangsanya seperti dihina-hina, dia tahu satu alasannya. Makanya dia cari tabut Allah, bawa kembali tabut Allah. Nah, dia bangun yang dibilang Tabernacle of David. Nah, waktu dia bangun tabernakel, ya saya perlu bilang bahwa dia tidak ikut semua peraturan-peraturan agama yang ada. Nah, kalau kalian suka belajar, baca, nah sampai ini pakar-pakar teologi yang bilang, ada beberapa pakar teologi yang saya bilang, kenapa Tuhan tidak bunuh Daud ya? Apa alasannya? Karena Daud waktu dia bangun tabernakel, dia tidak bawa lagi ke kemah Musa, tapi dia bikin tabernakel yang Tuhan tidak suruh. Tuhan tidak suruh loh. Dia bikin sendiri tentnya, gitu. Lalu dia kumpul orang dan dia latih mereka, dia equip mereka. Dia bilang ada 14.000 apa 44.000 penyanyi yang dia latih mereka, dia latih mereka. Dia nggak mau bangun yang lain. Nah, tidak ada alat lain, cuman tabut Allah di situ dan dia panggil seluruh rakyatnya datang. Ingat pada masa itu peraturan keimamatan, orang nggak boleh datang ke tabut Allah. Hanya imam besar yang boleh datang ke tabut Allah. Nah, tapi Daud melanggar semua peraturan keimamatan itu. Itu sebabnya mereka bilang, kenapa Tuhan tidak bunuh dia? Nah, dia panggil mereka dan dia mulai, this is God, worship. Nah, dia bangun. Karena 3 hal tadi. Akan datang manifestasinya tuh kerajaan Allahnya, otoritas dan kemuliaan Allah. Saudara, saya baca banyak, saya pelajari banyak tentang David, tentang Daud. Gitu. Nah, hampir dibilang dalam ibadat tabernakel David itu dia bilang nubuat itu mengalir seperti orang bernafas. Bukan bahasa roh. Wow. Nah, lihat begitu Tabernacle of David dibangun, saudara, ini yang dicatat dalam Alkitab. 33 tahun Daud menyenangkan hati Tuhan. 33 tahun. Nah, kamu lihat semua bangsa yang dikeliling itu semua sujud, semua ketakutan. Israel naik ada pada puncak kejayaan sebagai bangsa. Luar biasa. Nah, jadi kalau sekarang saya mau ada satu pesan profetik lah dari cerita ini. Nah, ini Tuhan mau kasih lihat masa depan gereja. Ini saya mau ada satu kebutuhan gereja. Kebutuhan yang besar, apa itu? Supaya gereja kembali ke pola orisinal gitu. Sehingga kita bisa menghasilkan gereja yang Tuhan mau. Nah, itu. Gitu, ya. Oke, kita baca 1 Samuel 16, kita baca. Ya, ayat 1. 1 Samuel 16 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Udah. Terus, bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Nah, ya. Bukankah ia telah kutolak ya sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak. Nah, betul.
pergilah, aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Oke, stop dulu di situ. Ya, gitu. Lihat, waktu ini, zaman di Samuel ini, saudara perlu tahu bahwa Nabi tidak pernah datang ke Yerusalem, ke Bethlehem tuh Nabi nggak pernah datang. Nggak pernah ada Nabi ke situ. Nah, tapi lihat, zaman Samuel itu, ini yang suruh Tuhan. Ini yang suruh Tuhan. Wow. Jadi gini, bayangin, saya bilang ya, lihat Tuhan berfirman kepada Samuel. Dia bilang ini, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bayangin. Nah, kalau saya bilang hari ini buat gereja, kira-kira Tuhan lagi nonton gereja kita, spiritnya apa tuh? Saul, gitu. Apa yang ada di Saul, saudaraku? Ya, apa yang kira-kira ada di Saul? Gitu. Saul apa? Jealous, gitu. Saya tidak dewasa, dia banyak banget, childish, semuanya itu. Gereja kayak gitu. Persaingan, itu dia nggak suka lihat orang lain baik. Itu spirit yang ada sebagai pemimpin bangsa, gitu. Nah, lihat kata ini. Bukankah ia telah kutolak? Lihat kata ini. Berapa lama lagi engkau berduka cita? Bukankah ia telah kutolak? Mari saya bilang ya, tangkap ini sebagai pesan profetik buat gereja. Tuhan sedang bilang buat gereja gini, berapa lama lagi kamu masih pegang yang saya sudah tolak? Berapa lama lagi kamu masih pertahankan metodologi yang saya sudah tolak? Ini, lihat itu. Ya itu tuh. Pergi, cari seorang yang namanya Isai. Nah, lihat di sini Tuhan sampai ngasih spesifik Bethlehem, Isai, anaknya. Nah itu bayangin. Nah Samuel nggak tahu siapa Isai. Bayangin, Samuel nggak tahu. Ya. Jadi Tuhan suruh Samuel pergi ke sana hanya untuk cari Daud. Nah, keren nggak tuh? Nah, saya hari ini pesan buat gereja, berapa lama lagi kamu masih pegang yang aku sudah tolak, gitu. Waduh, nggak enak banget ya kalau kamu lihat itu. Ya, nah, ada apa dengan Daud? Pesannya gini, cari orang yang menyembah aku. Nah, itu. Cari orang yang menyembah aku. Sekarang Tuhan lagi minta gereja harus bisa jadi kerinduan Tuhan. Gereja itu instrumen yang membuat semua musuh menjadi tumpuan kakinya. Jadi pola perjanjian baru bukan hanya pola yang biblical, alkitabiah, tapi juga pola yang namanya ini ada kualitas. Itu yang jadi priority, ada kualitas. Nah, pertanyaannya gini. Kualitas apa yang Daud bangun? Kualitas apa? Saya jawab. Daud bangun kualitas namanya hubungan. Ini kata ini, connected, terhubung dengan Tuhan. Itu. Penyembahan, terminologi penyembahan itu kata yang dipakai itu intimacy, hubungan, intimacy loh. Itu bahasanya orang dewasa, itu bukan bahasa untuk anak-anak. Itu intimacy, hubungan, kamu lihat nggak? Nah,
Ada dua kata yang dipakai tentang intimacy itu sebenarnya ada satu kata di bahasa Ibrani yang bilang gini, yada. Yada itu artinya, ini bahasanya orang dewasa ya. Yada itu gini, hubungan suami istri. Itu hubungan seks loh, suami istri. Kata yada, itu terminologi penyembahan. Kamu lihat nggak? Jadi penyembahan itu bukan soal kamu bisa nyanyi bagus, kamu punya musiknya. Tapi kamu terhubungnya intim nggak dengan Tuhan? Kata yang kedua dalam bahasa Yunani tentang penyembahan, kata yang dipakai itu yang Matthew Scholar itu proskuneo. Nah, proskuneo artinya atau diterjemahkan kiss, mencium. Itu worship. Nah, sekarang saya tanya, kalau kamu mencium seseorang atau kamu dicium oleh seseorang, apa alasannya kamu dicium? Atau apa alasannya kamu mencium? Apakah jarak, distance, atau hubungan? Iya kan? Mana mungkin? Mau nggak? Kita lagi ibadah, kita lagi semua fellowship di gereja, terus saya bilang gini, nanti keluar semua cium supir taksi ya di depan, mau nggak? Nggak mungkin kan? Itu udah gila namanya, ya kan? Sampai kita cium seseorang, itu artinya kita punya hubungan dengan dia. Nah, saudara lihat itu. Nah, penyembahan tanpa hubungan, itu penyembahan terpaksa. Penyembahan terpaksa. Oke, fondasinya sekarang. Mazmur 11 ayat 3. Kita lihat, Mazmur 11. Apabila dasar-dasar dihancurkan, gitu. Apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Nah, ini dia. Nah, jadi di gereja, ya sorry saya bilang ini ya, di gereja tuh gini. Kenapa kita nggak mau rubah fondasi? Kenapa kita nggak mau perbaiki dasar sih? Kenapa kita nggak mau perbaiki? Alasannya sederhana, karena di atas masih bagus. Misalnya saya ke satu gereja, terus bagaimana kira-kira? Terus saya mesti jujur, wah fondasi kamu salah. Mestinya kamu gini. Lalu dia bilang, aduh Chris, nggak usah deh, gini aja penuh gereja gua. Nah, mau bilang kan? Itu yang saya bilang, kita nggak mau memperbaiki fondasi karena yang atasnya bagus kelihatannya. Padahal fondasinya salah. Nah, saya juga nggak bisa paksa orang. Nah, saya diundang banyak ke gereja-gereja dan saya tahu bahwa ini nggak benar gitu. Dan sudah saya bilang dan mereka nggak mau. Itu. Ini penting. Wah, fondasi ini isu fundamental. Ada yang rusak di dasar, tapi kita nggak mau perbaiki. Gitu. Dan akhirnya nanti saudara kecewa karena kelanjutan generasi nanti dia akan jalan tanpa dasar. Itu dia. Itu. Nah, apa fondasi? Kebutuhan bukan fondasi. Kebutuhan bukan fondasi. Kalau kamu mikir kebutuhan fondasi, nanti kamu kecewa. Gitu. Kebutuhan bukan fondasi. Jadi kenapa susah dibangun ya? Jadi kalau saudara lihat, saudara mesti humble ya, mesti rendah hati bahwa karena fondasimu nggak betul. Nah, apalagi karunia bukan fondasi. Gitu. Jangan pamer karunia bukan fondasi. Apa fondasi kalau gitu? Fondasi cuma satu, firman Allah. Fondasi cuma satu, firman Allah. Nah, jadi kalau penyembahan tanpa fondasi, tadi saya bilang, kalau orang nggak punya hubungan, itu seperti penyembahan terpaksa, seperti apa ya? Seperti
lampu tanpa minyak. Gitu. Nggak ada sumbunya. Nah, gitu. Penyembahan kita rapuh, penyembahan kita dangkal, gitu. Apa bedanya sama agama-agama dunia lain? Mereka juga nyembah Tuhan yang palsu. Gitu. Ini dia. Ini serius. Untuk worship leader ya, saya mau bilang. Worship leaders bukan motivator. Nah, saya minta ampun kalau saya mesti ngomong terus terang. Karena itu yang terjadi semua worship leaders. Kenapa saya bilang? Karena kamu nggak bisa, penyembahan tidak boleh disuruh. Tapi kamu suruh orang menyembah. Iya, kamu jadi motivator. Gitu. Nanti saya jelasin satu-satu lah. Ya, gitu. Jadi gini, kalau orang tidak menyembah dalam satu ibadah di gereja, kalau orang tidak menyembah, itu masalah dia, bukan masalah kamu sebagai worship leaders. Tapi kamu tergoda kalau orang nggak nyanyi, kamu mulai motivasi. Itu dia. Tadi kan saya bilang, itu kan relation, itu connect with God, itu hubungan dengan Tuhan. Itu masalah dia kalau dia nggak nyembah. Gitu. Sebab waktu kamu coba memotivasi orang, kamu kehilangan momentum. Penyembahan buat supaya kamu puas. Penyembahan untuk Tuhan yang puas. Kamu jangan jadi motivator. Seorang worship leader, dia inspirator, dia bukan motivator. Yaitu. Jadi, the way you worship, cara kamu menyembah, membuat orang akan, wow, saya butuh, saya mau. Jadi, tapi kamu sibuk, kamu ngomong, kamu semua. Nah, ini dia yang saya bilang, Phil, penyembahan kamu gagal sebenarnya. Kamu tetap selamat, saya nggak bilang kamu nggak selamat. Tapi ini dia ibadah kita yang di situ. Akhirnya gereja dibangun, kita tidak menyembah, kita sedang buat acara dalam penyembahan. Kita kayak MC, kita bikin acara, gitu. Itu wow, itu mengerikan banget, gitu. Jadi orang teriak-teriak, coba lihat, kamu, mari kita bilang, gitu. Itu buat saya apa itu, gitu. Nah, itu cacat sekali. Coba kau bilang, beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, kamu gitu kan, gitu. Semua gereja gitulah. Mari beri kemuliaan, lebih keras. Itu apa itu? Nah, gitu. Nah, lalu coba kamu dengar tadi saya udah bilang pemerintahan, otoritas, kemuliaan, oke? Nah, terus kamu bilang beri kemuliaan. Lalu orang beri apa? Tepuk tangan. Oke, kamu maksudnya itu kan, beri kemuliaan, orang tepuk tangan, gitu. Nah, berarti kamu sedang bilang kemuliaan sama dengan tepuk tangan. Kalau kemuliaan itu tepuk tangan, berarti di lapangan bola lebih penuh kemuliaan daripada di gereja. Sementara di lapangan bola nggak pernah disuruh tepuk tangan, nggak pernah. Itu spontaneity, wow, sampai histeris, sampai wow, emosional, bayangin gitu. Itu spontan. Nah, itu penyembahan harusnya. Kamu benar-benar kagum Tuhan, kamu sampai lah. Ini enggak, kamu yang suruh. Jadi worship leader kayak gitu. Mengerikan nggak? Oh. Jadi penyembahan profetik sebenarnya penyembahan yang melawan semua aturan baku. Tahu nggak Daud bikin apa? Dia melanggar semua peraturan keimamatan. Itu kan korban bakaran. Itu bahaya banget loh. Itu korban penghapus dosa. Daud hapus itu. Bayangin, itu makanya para penulis bilang, kenapa Tuhan tidak bunuh Daud? Dia hapus korban binatang, dia ganti dengan sacrifice of praise. Gila. Nah, jadi buat saya, Daud ini orang perjanjian lama yang hidup dengan pewahyuan perjanjian baru. Wow. Berikutnya, kalau kamu lihat, jadi 33 tahun Daud menyenangkan hati Tuhan. Kamu lihat,
24 jam pujian penyembahan. Bayangin. Tahu enggak? Bangsa Israel, mereka ada di puncak kejayaan. Bangsa menjadi bangsa yang dipimpin oleh penyembahan. Dia tidak dipimpin oleh kekuatan militer, politik, pertanian, enggak. Penyembahan. Waktu penyembahan mereka terjaga, panen, semua mereka makmur. Waktu mesbah-mesbah mereka cacat, kamu lihat hujan tidak turun, panen gagal, penyakit sampar datang. Itu yang terjadi. Nah, apa mesbah? Nah, mesbah artinya tempat perjumpaan. Itu mesbah. Nah, itu worship. Mesbah artinya tempat Tuhan berbicara dengan kita. Aduh, mesbah sedang bilang gini, mari maju ke depan. Apa itu coba? Untuk intim dengan Tuhan. Nah, jadi sebenarnya yang harus ambil tanggung jawab ini adalah top leaders. Gembala sidang bukan worship leader. Dia harus buka ini kepada seluruh jemaat supaya jemaat tahu gitu. Nah, bukan tugasnya worship leaders. Nah, saya mesti jujur, apakah gembala sidang kumpul dia punya tim worship, apakah dia equip mereka, dia lengkapi mereka secara teologis untuk pelayanan ini? Atau dia kasih job karena dia punya talenta gitu. Habis itu dia marah. Karena marahnya tadi penyembahannya nggak naik gitu. Coba lihat, mau naik kemana? Nah, itu kan cacat. Jadi worship with understanding. Ini yang penting. Harus punya pengertian penuh. Nah, akhirnya gereja terjebak. Ibadah penyembahan di gereja terjebak dengan dua hal ini. Ada dua kecenderungan yang muncul. Saya bilang the rule of the platform. Ini seperti ini, gitu. Pertama, apakah kita sedang bangun panggung atau mesbah? Panggung, ya, tempat para bintang menuntut. Itu panggung. Artis. Nah, ini spirit. Worship leader sudah kayak artis sih sebenarnya. Menuntut. Panggung tempat menuntut. Mesbah tempat kita meletakkan hidup kita, diri kita di situ. Pikir baik-baik. Panggung tempat kita menghirup tepuk tangan. Jadi kamu, karena gini, saya jujur dah, saya mesti bilang, beri tepuk tangan, ya kamu yang nikmati. Kamu bilang Tuhan, kamu senang dengar orang tepuk tangan. Panggung tempat kita menghirup pujian dan tepuk tangan. Mesbah sunyi dari penghargaan. Mesbah sunyi dari penghargaan. Wow. Panggung, ekspresi kebanggaan. Itu. Ini daging sekali panggung itu. Bangga. Saya bisa nyanyi bagus. Saya tadi improvisasinya bagus. Itu panggung semuanya. Semua, kita semua. Keyboardnya semua panggung. Itu ekspresi kebanggaan. Gitu. Mesbah. Ekspresi tahu diri. Kita sadar kita. Wow. Salah satu kesombongan yang saya bisa bilang adalah kerendahan hati yang palsu. Itu kesombongan. Ya. Panggung membuat kita merasa penting. Sementara mesbah membuat kamu tersungkur dan menyembah dia. Gitu.
Panggung tempat kita beraksi itu sebenarnya bau kedagingan. Walaupun kamu pakai parfum yang paling mahal. Tapi mesbah, bau harum yang keluar dari daging yang dibakar. Apa itu? Ini yang Paulus bilang, persembahkan hidupmu sebagai persembahan kepada Tuhan. Wow. Mesbah, tempat daging yang dibakar, diletakkan dengan air mata, tempat para hamba memberi diri. Jangan menghina air mata orang yang menyembah. Air mata orang yang menyembah, dia tidak jatuh di lantai, tapi dia ditampung dalam kirbat Allah. Oh, itu. Wah, worship leaders, kamu mesti tahu banget. Gitu. Itu. Jadi bagi saya praktek itu di Ambon. Gitu. Saya sampai bilang, kalau seluruh jemaat tidak menyanyi, saya ngomong sama worship leader saya. Kamu nggak salah, tapi saya nggak mau kamu suruh mereka menyanyi. Nanti bagian saya akan suruh. Saya mesti ajar mereka. Nah, gitu. Ya, pelan-pelan saya giring dulu suruh sana. Ya, gitu. Ingat, manusia nggak punya ide untuk ibadah. Manusia punya ide untuk bikin agama. Tuhan yang punya ide untuk ibadah. Itu bedanya di situ, saudaraku. Wow, wow. Ya, kalau saudara lihat itu. Nah, mari kita lihat tadi ada beberapa saya kasih. Jadi gini, ubah fokus kamu. Nah, sekarang ini tentang apa sih dalam ibadah gini, saya ada ambil beberapa istilah-istilah Ibrani itu kata syaka, ya. Gitu. Itu tentang sikap. Syaka. Itu, ya. Nah, itu ditulis 90 kali dalam perjanjian lama itu. Itu syaka itu tentang sikap. Itu sujud, berlutut, bahkan tiarap. Mau bayangin. Wah, itu. Nah, saya nggak mau diperintah-perintah kalau mari berlutut, udah gagal. Itu jangan. Jadi gini, itu kebebasan. Makanya worship itu connected with God. Kamu terkonek, kamu terhubung. Jadi, wah keren banget gitu. Nggak bisa kamu suruh-suruh gitu. Ini saya cuma kasih tahu bahwa ini tentang, dulu di perjanjian lama kayak gini ya, gitu. Jadi penyembahan itu ekspresi kasih, gitu. Jadi kalau nggak ada hubungan, itu nggak ada penyembahan itu. Seperti saya bilang penyembahan terpaksa seperti lampu nggak ada minyaknya, gitu. Gitu. Nah, kedekatan kita dengan Tuhan, ya ukurannya bukan kita, bukan, gitu. Nah, ukuran kamu dekat dengan Tuhan tuh gini, apakah Tuhan diam di sini? Gitu. Apakah Tuhan tinggal di sini? Gitu. Christ in me, the hope of glory. Itu ukurannya. Gitu. Nah, lalu sikap yang kedua, kata latreo. Latreo. Nah, itu. Ini penting. Latreo. Ya. Apa latreo? Latreo artinya hadiah. Itu latreo. Itu. Jadi jalan masuk ke dalam hadirat Tuhan bukan penyembahan. Jalan masuk ke hadirat Tuhan itu adalah the blood of Jesus, darah Yesus. Oleh darahnya kita punya keberanian, punya jalan masuk ke hadiratnya, menghampiri takhta kasih karunia. Itu the blood of Jesus yang bisa kamu masuk ke hadiratnya. Apa latreo? Penyembahan. Latreo diterjemahkan gini, hadiah kepada raja. Nah, jadi seseorang tidak bisa menghadap raja dengan tangan hampa.
Nah, kalau kamu ngerti, maka kamu berhati-hati dengan penyembahan. Karena penyembahan itu kamu sedang bawa hadiah kepada raja. Tapi karena lu bikin acara-acara, lu teriak-teriak, hadiahnya jelek banget. Nah, itu aja gue bilang. Lu teriak sana sini, itu kamu nggak, karena kamu nggak punya understanding bahwa saya sedang bawa hadiah buat Tuhan. Coba pikir, kamu mau kasih hadiah buat pacarmu, buat kekasihmu. Kamu mau kasih. Itu aja pitanya udah kamu pikir-pikir berapa hari, dosnya kayak apa. Itu aja. Nah ini buat Tuhan loh. Nah, jadi kamu sedang kepingin kamu yang puas, bukan Tuhan yang puas. Latreo itu hadiah untuk Tuhan. Wow. Wow. Kalau kamu pikir itu akan merubah. Jadi makanya saya sudah keliling, bagus, semua gereja bagus. Dan mereka berhenti di bagus. Bagus nggak cukup. Tapi mana manifestasi dari kemuliaan itu mana? Nah, itu. Ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Satu lagi, latreo. Sebomai. Nah, kamu lihat itu. Sebomai. Apa itu? Itu penghargaan tertinggi, mendekap dalam kekaguman. Aduh. Nah, sering kita dapat kata ini di Alkitab tentang ini, takut. Nah, jadi kita pikir takut gitu. Padahal maksudnya takut itu sebomai. Awesome, kagum. Waduh, keren banget. Keren banget. Nah, ini paling banyak dirusak. Sementara orang semua lagi kagum, kamu ngomong-ngomong, wow, kami menyembahmu. Itu kamu bukan menyembah, kamu laporan. Bohong, nah kan cacat buat saya. Kami menyembahmu Tuhan. Loh, kamu yakin? Kamu sendiri mungkin menyembah Tuhan. Tapi kamu yakin orang-orang di depan kamu menyembah Tuhan? Kenapa kamu bilang kami? Coba lihat. Itu dan yang saya bilang, sudah terlalu lata semua gereja kayak gitu. Kenapa kamu nggak menyanyi aja yang bagus? Nyanyi. Orang mau ikut, itu terserah dia. Itu keputusan dia. Jadi kalau orang nggak menyembah, itu masalah mereka. Kalau kamu nggak nyembah, it's your problem. Itu. Kamu mesti begitu sikap kamu. Lihat itu. Wow, keren banget nggak tuh? Satu kekaguman gitu, satu perasaan yang dalam di penyembahan gitu. Wow, awesome, kagum gitu. Luar biasa. Saya dapat kata awesome village, satu kekaguman yang dewasa. Wah, coba. Kenapa orang nangis? Coba pikir itu. Lagi kita worship, kita sampai nangis. Wah, dia ngalamin itu, dia ngalamin jumpa. Gayanya keren banget kan? Mana mungkin worship leader bilang, mari saudara, pada hitungan ketiga kita menangis. Nggak mungkin kan? Coba lihat itu. Wow, bayangin, keren banget tau nggak penyembahan itu. Wow, gitu. Ya, keren banget ya tuh. Sebomai gitu, mendekap dalam kekaguman gitu. Keren banget ya. Nah, sekarang saya mau bilang, apa tujuan dari penyembahan? Apa tujuan dari penyembahan? Tujuannya namanya keserupaan. Kamu akan menjadi seperti yang kamu sembah. Keren nggak? Nah, bayangin kalau ini nggak ada dalam pengertian kamu nggak punya pemahaman ini. Makanya kepenyembahan kita, kamu nyanyi tentang Yesus, tapi kamu kemana-mana. Kamu akan menjadi seperti yang kamu sembah. Jadi tujuan penyembahan adalah keserupaan. Ya ada.
Coba lu sembah duit, lu kayak duit lama-lama. Coba pikir itu. Bayangin. Penyembahan tuh nggak biasa, saudara. Wow. Tuhan nggak rindu dengar khotbah. Jemaat rindu dengar khotbah. Tuhan nggak. Tuhan rindu waktu kamu datang menyembah Dia. Keren kan? Wih. Itu. Luar biasa ya. Nah, satu lagi. Apostatasi. Nah. Ya. Apostatasi. Itu terjemahannya gini. Dikembalikan pada bentuk keserupaan dengan Allah. Yang saya bilang tadi, hasil dari penyembahan itu keserupaan dengan Allah. Gitu. Tahu nggak apostatasi itu begini. Kamu punya rasa kagum yang Adam sendiri nggak pernah rasa itu waktu bayangin, nggak dapat itu. Kira Adam dan Hawa di Eden nggak ngalamin itu. Nah, bayangin. Karena gini, mereka belum ngalamin semua udah bikin dosa. Keren banget gitu. Gila. Itu. Cerna pelan-pelan ya, cerna pelan-pelan. Wah, supaya kamu dapat sungguh-sungguh. Ya ini keren banget. Nah, lihat 1 Samuel 16 ayat 13. Keren banget nggak tuh? Undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau buat. Urapi bagiku orang yang akan kusebut padamu. Ayat 13, bukan ayat 3, ayat 13, sorry. Saya salah kirim tadi, ayat 13 hasilnya. Ya. 1 Samuel 16 ayat 13. Enggak, 1 Samuel 16 ayat 13. Satu Samuel 16 ayat 13. Ya, ayat 13 ya. Bukan ayat 3, ayat 13. Lagi dicari Pak, sebentar. Oh, lagi dicari. Yes, oke. Saya sabar Pak. Tenang aja, tenang. Ya, supaya kalian bisa dapat. 1 Samuel 16 ayat 13. Ya, sorry. Nah, ini sebab ini bagus banget sih. Oke. Oh, tadi saya salah kirim ya, Matthew ya? Salah catatan ya? Iya Pak, tadi ayat 3 Pak. Waduh, sorry Matthew, ampunilah hambamu. Aduh, mestinya ayat 13 jadi ya. Ya. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Nah, ini kalimat ini yang bagus. Sejak hari itu dan seterusnya. Wah, keren banget. Ya. Sejak hari itu dan seterusnya. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Waduh, ini gila banget. Sejak hari itu dan seterusnya. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Nah, sudah. Sekarang kita masuk ke Kisah Rasul 15. Ayo, ganti aja. Kisah Rasul 15. Ya. Kisah Rasul 15. Nah, ini zaman kita. Ini zaman kita, ini akhir zaman. Ini prophetic message untuk kita di zaman ini. Dengar ya. Kemudian aku akan kembali. Akunya tuh A besar, Tuhan. Tuhan mau kembali, second coming, oke? Terus dia bilang gini, aku akan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Diam dulu coba sebentar. Coba pikir baik-baik. Daud sudah mati, itu perjanjian lama, itu sudah. Kenapa Tuhan nggak bikin yang baru?
Kenapa surga nggak punya ide yang bagus gitu? Surga nggak punya ide yang lebih bagus? Kenapa Tuhan mesti pakai Daud punya? Ah, itu. Yang saya mikir Tuhan, nanti kita di sorga, kalau kita di sorga nanti kita tanya deh sama Tuhan ya, sama-sama ya, kita cari Tuhan, kita tanya, bayangin, ada apa sama si Daud ini sih, gitu lihat. Daud bikin apa sih sampai Tuhan rindu yang Daud punya? Dia nggak ada model yang lain, dia nggak mau. Aku akan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh, reruntuhannya akan kubangun kembali dalam Tuhan. Itu yang saya terangin dari depan. Daud membangun relation, satu hubungan. Dia pimpin seluruh bangsa untuk nyembah Tuhan. Aduh, gila banget. Nah, ayat 17, nah ini akibat. Ayat 17 ini akibat. Kalau ayat 16 kamu buat. Dengar gereja, kalau ayat 16 kamu benar-benar mau buat, ayat 17 ini akibatnya. Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Orang lain yang mana? Bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi bukan dari gereja sana pindah ke gereja kita, bukan. Bukan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan, semua bangsa yang tidak mengenal Allah, bayangin. Ini apa coba? Tuayan yang kusebut milikku, demikian firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Lihat, yang ngelakuin siapa? Firman Tuhan. Artinya nggak bisa gagal. Kalau kamu gagal, Tuhan pakai orang lain. Wow, 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 wow. Ya, jadi gini, gereja masa depan adalah gereja yang siap menjadi tabut perjanjian di tengah-tengah gejolak bangsa yang kacau ini, ya. Dia jadi menara di masa sukar, gereja yang teruji lewat ujian waktu, gitu. Karena kenapa? Karena gereja dibangun untuk kekekalan. Waduh. Jadi gereja itu adalah ekspresi Tuhan Yesus yang penuh kemuliaan di bumi ini. Saya udah jelas apa? Apa itu hadirat Allah? Pemerintahan, otoritas, kemuliaan. Jadi sebenarnya kalau kamu benar-benar dengan Tuhan, kamu lagi leading worship, itu kamu punya otoritas atas semuanya. Wow, sayang banget. 2 ayat lagi, terus saya kasih kesempatan untuk kalian boleh bertanya. Ya, nah, ini tentang masa depan kita, gereja. Mazmur 50 ayat yang kedua. Mazmur 50 ayat yang kedua. Keren. Dari Sion, puncak keindahan. Sion apa coba? Sion tempat tabut Allah di situ. Sion adalah bait Allah di situ. Jadi ini saya nggak bilang Sion Israel. Nah, di ayat ini saya sedang bilang Sion itu kita. Ini gereja. Apa puncak keindahan? Nah, dalam King James terjemahan bahasa Inggris bagus sekali. Out of science, the perfection of beauty. Out of science, the perfection of beauty. Aduh, Mazmur 50. Dari Sion puncak keindahan. Jadi gereja nih kita nih orang percaya akan, tadi kan saya bilang, hasil dari penyembahan adalah keserupaan. Nah ini, ayat ini bilang gini, kita akan muncul dalam ini nih, kondisi kita. Perfection of beauty, kecantikan yang sempurna, ampun. Semua agama nggak percaya kesempurnaan, menolak itu. Nggak ada yang sempurna apa di dunia ini. Ya itu, kamu dengar itu. Hanya kekristenan yang percaya. Dari puncak keindahan, bayangin. Itu bahasa Indonesia gini, tapi sebenarnya dalam terjemahannya, out of science, the perfection of beauty. Allah tampil bersinar. Wih, gila. Wow. Saya rindu banget. Nah,
Yang terakhir Mazmur 34 ayat 9. Nah, ini kan di sini kan kecapa dan lihat betapa baiknya Tuhan, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Nah, terjemahan The Message beda, jauh beda. Worship God if you want the best. Worship open doors to all His goodness. Ampun, ampun, ampun. Wih, wih, come on Matthew, bikin kayak gini Matthew. Aduh, jangan mat. Worship God if you want the best. Amin, amin. Worship open doors to all His goodness. Amin. Silakan bertanya. Nanti yang gampang saya yang jawab, yang susah kasih Matthew. Ada yang mau tanya? Anybody has anything to ask? Okay. Sadap, Matthew. Waduh Pak, saya sangat diberkati Pak. Ini mind blowing buat saya Pak. Benar, ini mind blowing banget Pak. Wow, dahsyat. Dahsyat sekali. Ada yang mau bertanya? Anybody ada soalan mau tanya? Silakan. Oke, shalom semua. Mungkin saya mau tanya. Ya. Perkenalkan saya Hendrik. Oke, Hendrik. Ya. Saya melayani di Gereja River of Life. Oke, pertanyaan saya mungkin agak keluar dari kita punya topik pada malam hari ini ya, Pak Pendeta. Ya. Oke, cuma yang ini cukup mencuri perhatian saya karena begini. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini terutama kita tahu bahwa banyak sekali anak Tuhan yang berpikir seolah-olah kita hanya mengejar yang namanya Yerusalem baru, Pak. Seperti itu. Padahal kita tahu bahwa di dalam kitab Kejadian pun dikatakan bahwa semua baik. Lalu kita datang ke Matius juga dikatakan bahwa kita berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lalu di Wahyu dia singgung lagi bahwa akan ada Yerusalem baru. Nah, yang jadi isu ataupun yang jadi pergumulan di dalam kepala saya dan yang saya lihat bahwa hari-hari ini banyak teman-teman yang seolah-olah berpikir bahwa I don't care about sekarang. I just think about Yerusalem baru. So, mungkin dalam hal ini, Pak Pendeta boleh bagi sedikit pandangan mengenai hal ini. Terima kasih. Tuhan berkati. Yerusalem baru itu kan kita akan sampai ke situ, tapi saya setuju dengan tadi. Kita sekarang ini tugas kita adalah bagaimana sorga turun ke bumi. Doa Bapa Kami itu. Nah, itu yang buat saya ya, saya setuju Yerusalem baru. Makanya saya bilang, coba gini, apa tujuan kita diselamatkan, ditebus? Apa tujuannya? Kebanyakan gereja mengajar supaya masuk sorga. Loh, sorga bukan tujuan. Sorga tempat. Sorga bukan tujuan. Sorga adalah tempat. Nah, tapi gereja ngajar, kamu perlu bertobat, diselamatkan supaya mati masuk sorga gitu. Loh, itu dia. Makanya orang bilang, udah yang penting ke sorga aja gitu. Loh, salah. Tujuan kamu diselamatkan adalah supaya menjadi seperti Kristus. Sorga tempat, bukan tujuan. Nah, kita cacat sekali. Jadi saya setuju tadi bahwa Yerusalem baru udah pasti gitu. Tapi yang penting hari ini kerajaan Allah, sorga mesti nyata di bumi. Gitu. Jadi saya nonton terlalu banyak pengajaran, saya nonton di YouTube, di semua pengajaran yang mereka suka lihat orang masuk neraka, mereka mau sendirian ke sorga gitu. Marah-marah, Tuhan waduh udah gila banget ya gitu semua. Iya, semua maunya gitu.
Padahal kalau kamu harus punya hati, kamu mesti nangis. Lihat itu orang Tuhan, mari Tuhan biar sorga turun, biar mereka lihat, biar kita semua. Itu mestinya kita begitu. Gitu. Kita nggak punya hati gitu. Kita mau kita sendirian selamat ke sorga. Gitu. Itu yang saya bisa bilang kira-kira. Baik Pak, terima kasih sangat menjawab Amin. pertanyaan saya. Amen. Thank you. Amen. Ya. Gimana yang lain? Ada yang mau bertanya? Silakan. Anda boleh Silakan. unmute volume Anda, bisa bertanya. Matthew udah berapa lama ya bangun jemaat ini, Matthew? Enggak, saya sekarang gini Pak, saya dengan Lion 8, cuma kita lagi relationship aja gitu Pak. Tadi yang saya gembalakan, tadi sih memang gembalakan dengan mereka. Shalom. Shalom. Ya. Ya, shalom Pak Kris. Ya, shalom. Ya, nama saya Joanna. Ya. Saya worship leader juga, worship Ya. leader senior di gereja saya, Lutheran, gereja Oh, Lutheran. Wow. Wow. Ya. Oke. Jadi saya sangat tertarik dengan kisah Daud tadi karena Ya. dia punya hati yang besar untuk Tuhan. Ya, jadi karena saya dari latar belakang Lutheran, jadi saya sudah lama terdedah juga dengan penyembahan yang lain, sehingga saya punya identity sendiri. Jadi, tetapi bila saya balik ke gereja saya harus Ya. Yes, ya. Oke. Ya, jadi apa yang Pak Kris boleh beri nasihat atau semacam encouragement untuk saya supaya spirit saya itu terus terus semangat terus. Oke. Nah, yang pertama, kamu harus kenal who are you. Siapa kamu in Christ. Itu identity. Kamu mau di Luther, kamu mau di gereja siapapun, mau gereja Frankie, gereja Gatot, gereja siapapun, bodoh amat gitu. Kalau kamu tahu Christ in me, the hope of glory. Jadi yang kamu mesti jaga, teologi, New Testament teologi, itu Christ in me. Kristus di dalam saya. Itu New Testament teologis. Jadi gini, ini kesalahan. Kita tidak berusaha masuk ke hadirat Tuhan. No. Itu Old Testament. Old Testament itu realitasnya di luar. Roh Kudus nggak ada di dalam. Even David gitu. Jadi waktu David worship itu dia masuk di frekuensi dengan frekuensinya sorga. Tapi David Roh Kudus nggak tinggal di dalam dia. Gitu. Itu semua orang perjanjian lama, Elijah, Moses, Jacob, semuanya mereka nggak tahu apa itu born again. Mereka nggak tahu. Kenapa? Memang Yesus belum ada. Makanya mereka persembahkan binatang kan. Mereka bukan kasih ke orang binatang. Nah sekarang kita di perjanjian baru, hebat nggak? Yesus, Roh Kudus in me. Nah, kamu terintimidasi, kadang-kadang kamu rasa, aduh saya kurang layak, itu setan. Itu setan. Karena kenapa? Sorry, memang gereja ajarnya begitu. Nah, ini saya kasih contoh. Penyembahan dan doa, kalau gereja teach about prayer and worship, mereka kasih bentuk. Misal gini, doa harus jam 5 pagi. Doa itu ada 3. Nah, itu bentuk. Nanti kalau kamu enggak berdoa kayak gitu, kamu merasa kamu belum berdoa. Nah, padahal doa sendiri, terminologi dari doa, kata yang dipakai apalah? Dibilang doa itu mencium wajah Tuhan. Wow, that's pray. Yang kedua, doa itu
communicate. Communicate with God. Let's pray. Nah, tapi kita diajarin doa itu bentuk. Nah, itu kan, kamu lihat nggak? Itu yang banyak sekali bertahun-tahun pengajaran di gereja, ya bisa jadi di Luther, Calvin, semua kita bikin. Jadi kamu harus berusaha cara kamu gitu. Nah, coba lihat, nggak usah gitu. Kecil, waktu kita masih kecil, papa, mama, ya semua Sunday school teacher, semua ajar kita berdoa, itu religion. Nah, kita masih kecil diajar gitu. Ayo berdoa. Nak. Lipat tangan, tutup mata ya. Nanti Tuhan marah. Nah, kamu lihat, jadi dia masuk di mindset kamu, Tuhan baik, tapi dia juga bisa marah. Itu dari kamu kecil. Nah, karena kalau kamu berdoa gini nggak bagus, kamu mesti tutup mata. Siapa yang bilang Tuhan marah? Nah, kamu lihat itu. Nah, itu baru satu. Masih banyak hal yang lain yang gereja ajarin seperti itu. Nah, kamu lihat nggak tuh? Kamu mesti bangun pagi, mesti gitu. Itu nggak ada yang salah. Yang salahnya gini, harus. Itu. You must. Itu salah banget. Semua yang harus itu bobotnya kurang. Karena harus. Kamu nggak ke gereja ya? Kamu nggak takut masuk neraka? Nah, itu nggak enak sekali kalau kamu bilang begitu. Nah, kalau kamu Christ in me, kalau kamu ngalamin Yesus di sini, kamu bukan harus. Kamu akan bilang ini, I will worship. I will, bukan disuruh, bukan dipaksa. I will pray. Saya mau, saya bukan harus. Ini beda, kualitinya beda banget. Nah, jadi kamu nggak apa-apa kamu mau kembali ke Luther, kamu mau kemana, tapi kamu mesti tahu siapa kamu. Itu identity, jangan berubah. Kalau enggak nanti ada intimidasi. Nah, mari saya bilang, waktu kamu tidak perlu, makanya tadi saya bilang ini, jangan berusaha masuk ke hadirat Tuhan. Itu fatal, itu cacat sekali, nggak mungkin. Christ in me, jadi gini, is already in. Saya sudah in the presence of God. Kamu ke toilet, kamu pergi tadi, kamu in the presence of God. Nah, tapi gereja, sepertinya waktu kebaktian mulai, kita undang Tuhan. Loh, kenapa kamu welcome Tuhan? Rumahnya dia, kok kamu yang welcome dia? Cacat, tak bisa dong. Nggak bisa. Nah, di sini kita cacat. Jadi kita, mari saudara, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Tuhan udah deket, tuh dia udah di tempat parkir tuh. Ayo maju. Apa sih? Tapi ini kan, nah ini witchcraft. Ini yang saya bilang. Ini sihir dalam gereja. Jadi makanya bilang jangan pakai perasaan. Iman bukan perasaan. Iman boleh libatkan perasaan, tapi iman bukan perasaan. Nah, gitu. Jadi Christ in me is already in, gitu. Nah, coba. Nah, makanya penyembahan itu bukan hari Minggu, itu lifestyle kamu. Kamu lagi mandi, worship. Di kamar, worship. Gitu. Worship bukan nyanyi. Love you. That's pray. That's worship. Jesus, love you. Wow. Nah, kalian tuh bayangin itu terus kamu. Nah, sekarang saya tanya. Apa itu hidup dalam hadirat Allah? Apa itu hidup dalam hadirat Allah? Yang gereja ajar, jam 5 pagi, kamu di kamar 2 jam. Oke. Lalu yang 22 jam di mana? Nah iya kan? Nah, apa hidup dalam hadirat Allah? Jadi kita diajar, itu salah buat saya. Hidup dalam hadirat Allah artinya kamu menyadari Tuhan 24 jam, 24 hours. Itu hidup in the presence of God. Iya, no? Oke. Sekarang apa itu kudus? Kamu bisa jadi kudus? Coba deh. Coba.
nggak main gadget, handphone, nggak nonton TV, nggak baca-baca majalah, nggak baca. Kamu mau di kamar berdoa, pakai baju putih, gitu. Kamu terus, kamu mau coba gitu? Kamu coba deh, coba experience, coba 1 tahun aja, coba. Nggak pergi-pergi di kamar, terus coba. Setelah 1 tahun, kamu jadi kudus, kamu jadi kampungan. Nah, jadi kamu lihat, kudus itu kenapa? Yang maha kudus diam di sini. Waduh. Kudusnya. Ya, coba. Kamu lagi drive mobil. Bisa nggak kamu worship? Bisa. Harus ada musik? Nggak harus. Bisa nggak kamu berdoa lagi drive? Bisa. Harus tutup mata. Nabrak lu nanti. Nah. Ya kan? Coba lihat. Jadi dia itu lifestyle kamu. Christ in me, the hope of glory. Gitu. Kamu di gereja nggak ada tepuk tangan. It's okay. Yesus tetap di saya. Gini ya. Kamu salah nyanyi, anointing nggak tinggalin kamu, urapan nggak pergi. No, saya nggak ikut Tuhan yang gitu. Oke? Terima kasih banyak-banyak. Amen. Pak, ada satu pertanyaan, Pak. Ya, boleh. Di chat group mereka tanya, chat room tadi di chat mereka kan? tanya, apa perlu bahasa roh saat pimpin nyanyian pujian dan penyembahan? Karena di Alkitab bahasa roh itu untuk membangun diri sendiri, bukan jemaat. Itu dia udah jawab sendiri. Itu benar banget. Nanti kalian baca terlalu panjang 1 Korintus 15 itu semua tentang bahasa roh. Penting nggak bahasa roh? Nah, bahasa roh membangun diri sendiri. Benar. Bukan membangun jemaat. Kalau di 1 Korintus 15 ini, waktu kamu berbahasa roh, Paulus bilang orang tidak mengerti. Baca nanti di 1 Korintus 15. Waktu kamu berbahasa roh, bagaimana orang bisa mengatakan amin karena mereka tidak ngerti. Makanya Paulus bilang dalam 1 Korintus 15, kalau kamu berbahasa roh, harus ada yang translated, yang menerjemahkannya. Nah, kita tidak ada yang terjemahin kita bahasa roh. Kita bahasa roh. Ini dia. Gitu. Saya kalau dengar gitu, saya memang pusing di gereja-gereja semua. Lagi worship. Terus selesai, saya tanya dia. Kan itu bukan gereja saya, jadi saya juga hati-hati. Jadi saya panggil dia, saya tanya. Kamu pasti intercessor ya, kamu pasti pendoa syafaat ya, saya bilang gitu. Oh iya Pak, benar Pak. Kenapa Pak? Ini tadi lagi penyembahan, kamu seperti lagi ngusir-ngusir Nyi Roro Kidul, setan, saya bilang gitu. Iya, maka Paulus bilang, bagaimana orang bisa mengatakan amin kalau kamu ngomong yang dia nggak ngerti. Nah, apa yang Paulus bilang pada 1 Korintus 15? Lebih baik kamu bernubuat. Bernubuat membangun orang. Bahasa roh enggak. Tapi kalau kamu sendiri di rumah, kamu bahasa roh. Kalau kamu lagi worship, kamu boleh bahasa roh dalam hati kamu. Waktu kamu keluarin, bisa jadi kamu mau supaya orang lihat kamu. Kamu mau kasih kesan buat orang. Atau kamu mesti yakin, ada nggak yang bisa terjemahin? Saya cuma nonton, zaman dulu kamu masih di Ambon, Matt. Itu ada video Revival in China. Nah, saya nonton itu, Revival in China. Itu perempuan 1 jam loh, dia bahasa roh. Yang di sebelah dia translate, dia terjemahin. Waduh, gila. Dia ngomong 40 tahun ini terjemahin. 1 jam, keren nggak tuh? Nah, itu baru. Nah. Gitu, Ed. Jadi dia udah benar tuh tadi. Nggak perlu bahasa roh. Bernubuat. Ya. Luar biasa, Pak. Ini pelajaran-pelajaran Bapak hari ini itu mind blowing buat banyak orang, Pak.
Jadi Bapak ini bongkar semua paradigma cara pikir mereka yang gimana-gimana gitu, Pak. Ya. So mindset yang mereka punya tuh itu dibongkar terus hari ini, Pak. Kalau kamu senang riset ya, Tabernacle of David di tabut perjanjian Daud itu dibilang gini, mereka bernubuat seperti orang bernafas, itu nubuat mengalir. Aduh, gila banget. Wow. Ya. Oh. Oke, mungkin pertanyaan terakhir. Ada yang mau bertanya lagi? Last question. Ya, mungkin terakhir. Oh, tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Wah, Pak, thank you banget, Pak. Really. Jujur, Pak, saya sangat diinspirasi, diberkati. Saya percaya teman-teman lain juga sangat diberkati. Seriously, Pak Kris itu selalu menjadi inspirasi buat saya. Seriously. Saya sangat-sangat diberkati banyak hal. Saya masih ingat waktu saya di Ambon dulu, waktu saya di Ambon dulu sempat jadi backup singer lah, tapi dapat Keren Matthew. Tapi itu mujizat Pak bisa jadi backup singer. Saya ingat waktu itu hati saya ini terganggu. Pak Kris datangin saya berkata gini, Matt, kamu nggak bisa melayani kalau hati kamu tuh masih ada ganjalan loh. Gua lupa, Matt. Masa sih? Saya ingat sekali, Pak. Jadi gini, itu saya bawa dengan saya sampai hari ini. Benar. Jadi kalau kita simpan ganjalan dalam hati kita, kita masih dongkol dengan orang, kita masih benci, kita mau melayani itu how ya. Jadi saya ingat sekali, Pak. Itu betul-betul dampak buat saya, itu benar-benar masih dalam pikiran saya, Pak. Dan saya simpan. Dan buat saya itu valuable sekali, Pak. Sangat valuable. Benar. Dan itu saya kira mungkin saya di Ambon 20-an tahun lalu. Iya, betul. Ya, 20-an tahun lalu. Ya, itu masih saya simpan. Betul. Kalau saya ganjal hati, saya nggak berani melayani, Pak. Seriously. Jadi saya pikir ini satu pelajaran sangat valuable yang saya belajar. Dan kembali lagi lah, Pak Kris, you been an inspiration buat saya. Saya banyak belajar, saya banyak diberkati. Saya percaya teman-teman kita hari ini pun sangat diberkati. Ya, saya percaya banyak hal dalam pikiran kita dibongkar hari ini. Cara pikir mindset lama kita hari ini dibongkar untuk kita memiliki satu paradigma yang baru tentang penyembahan. Cara kita melihat pelayanan, cara kita melihat Tuhan, cara kita melihat gereja itu bagaimana. Saya pikir ini totally a new mindset lah. Ya, satu new mindset. Ya, again Pak, kami sangat terima kasih Pak. Bapak bisa ambil waktu dalam kesibukan Bapak mau sharing dengan kami. Ini suatu kehormatan yang ajaib buat saya. Nah, Pak, seperti biasanya Pak, kita biasa ambil foto Pak. Siap. Ya, saya mau panggil istri dan anak saya. Mereka lagi dengar, mereka lagi di handphone mereka masing-masing. Saya mau kumpulin mereka Pak. Ya. Matt, kamu usir dulu virusnya supaya saya bisa ke tempatmu ya. Saya pengen lah ke tempatmu. Kamu usir dulu tuh virus. Iya Pak. Iya Pak. What's this? How come? Who's sharing this? Huh? No. Oh wait. How to do? Stop sharing. Okay, sorry Pak. Okay. Come, KJ, KC. Saya kenalkan Pak, ini anak saya yang perempuan. Hai. Wow. Waduh. Kamu kayak malaikat ya? Weh, itu yang laki? Ini laki, Pak. Wes, aduh, ya. Wes. Wah. Wow. Iya. Jadi ini istri saya. Halo istri. Oh, bajunya sama? Oh, enggak. Nah. Kenapa, Pak? Nah, saya kira bajunya sama tuh, enggak ya? Sharing, Pak. Ya. Oke, Pak, kita ambil foto, Pak, sebelum kita ini. Sebentar. Sebentar. Gimana? Oke. JJ, namanya J?
JJ. JJ, anak gue namanya JJ, Jehuda. Oh iya sama Pak, Jonathan Jehuda. Oh sedap, sedap. Wah, DJ. Wow, yang ini? Kezia Karen Hapuch. Tuh bagus banget nih. Wow. Oke, kita oke. Foto ya. Jadi kan oke. 1, 2, 3. Press. Oke. Satu lagi, Pak. Ya. Karena ini banyak sekali orang-orang. Oh. Oke. Again. Again. Oke. Ya. Wow, luar biasa, Pak. Dahsyat. Thank you banget loh, Pak. Thank you very much untuk waktunya, Bapak. Ya. Terima kasih Pak Chris. Aduh. Belum tinggal di Malaysia, Pak. Jawanya masih medok, Pak ya. Hai Pak Chris. Masih ingat Pak Henry sini? Ih, kita ketemu tahun berapa deh? Udah lama sudah. 88. Wah, itu 90, masih 88, 92 saya rasa. di mana? Di kota apa tuh? Kucing, Oh, itu zaman Olive Garden, tentara Jepang SIB masih Olive Garden. Olive Garden. Olive Waktu Garden. itu- waktu Olive itu- Garden ada, Iris Ya. Garden pun ada. Waduh, lama. Pak Chris. Iya, itu masih tentara Jepang masih baru turun itu kan waktu itu. Oh. Hai Pastor Matthew. Halo, hi Brother Raymond. Sorry couldn't join you earlier. No problem, brother. Ya. Kalau virus sudah hilang, saya ke tempatmu ya, Matthew ya. Siap, Pak. Sila datang. Siap, Pak. Siap sekali. Pergi Dengan kucing senang terus, hati, Pak. Ya. Oh, Supaya kucingnya jahat nggak? Kucingnya jahat nggak? Ah, Matthew yang antar gue ya ke kucing ya. Kita ke kucing ya, Matt. Siap, Pak. Siap. Oke. Iya. Aduh. Thank you loh, Pak. Benar-benar thank you very much. Amin, Pak. amin. Sangat diberkati. Benar. Kami menunggu kedatangan Bapak ke Kuala Lumpur Ya. dan ke Kucing sekalian, Pak. Ya, jadi kamu usir dulu virusnya. Ya, gitu ya. Ya, siap, Pak. Oke, kita berdoa ya. Oke. Ya. Tuhan, aku bersyukur untuk semua saudara-saudaraku di Malaysia, di Kuching, di mana aja. Aku bersyukur Tuhan, aku memberkati Matthew dan semua teman-teman. Aku memanggil utara, selatan, timur, dan barat. Aku memanggil berkat Samudra Raya. Aku memanggil berkat embun pagi. Aku memanggil berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Turun bagi kita semua. Amin. Kita ada dalam pergerakan Tuhan di akhir zaman ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Thank you, Pak. Thank you very Amin. much. Sekali lagi, Pak. Ya, Salam buat Ibu, Pak. ya, amin. Thank you Pak Chris, thank you Ya. Pastor Matt. Ya, thank you. Thank you, Pak Chris. Thank you Pastor Matt. Ya, God amin. bless. Ya, God bless. Ya. Ditunggu datang ke Malaysia, Pak. Oke, terima kasih Pastor. Ibu, apa kabar? Tuhan Yesus baik.